Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya merayakan Ekaristi untuk seorang tokoh Choice Indonesia yang merayakan ulang tahun yang ke-85. Dan sungguh menakjubkan. Ulang tahun ke-85 saja sudah menakjubkan. Apalagi 85 tahun dan masih sehat. Itu menakjubkan. Dan tentu yang datang adalah rekan-rekan yang kurang lebih umurnya sekitar itu. Ada juga yang muda tetapi tidak banyak. Dan ketika melihat mereka, para senior itu, saya sungguh belajar banyak. Pertama, para orang tua adalah masa depan kita. Itu pasti. Semua akan menjadi tua. Dan itu bisa menjadi gambaran kita mau menua seperti apa. Secara umum memang orang tua itu banyak pengalaman. Ada yang kemudian banyak bercerita karena banyak pengalaman. Ada yang kemudian menjadi diam. Ada juga yang kemudian menjadi kurang bersemangat. Ada yang terus-menerus mengingat masa lalu karena tidak bisa move on. Mau move on bagaimana? Karena di depannya adalah kehidupan lain. Kalau mau mengatakan secara jujur dan polos, masa depannya di dunia ini adalah kematian. Dan karena itu banyak yang kemudian mundur ke belakang, mengenang dan bercerita akan masa lalu. Tidak salah, tetapi ada yang kemudian kurang mampu, siap untuk menghadapi masa depan yang pasti. Namun ada yang ketika menjadi senior, menjadi umur panjang, sungguh-sungguh siap menghadapi masa depan. Banyak hal saya bisa mempelajarinya. Satu hal yang mengesan adalah bahwa orang tua semuanya adalah para pemenang. Pemenang dari alternatif lain, yaitu meninggal muda. Mereka menang dan mengalahkan alternatif itu. Dan itu patut kita teladani. Tentu bukan masalah menentukan usia seseorang, tetapi bagaimana selama hidupnya dia mengisi kehidupan itu. Selama hidup ketika memberikan diri pada sebuah komunitas, pada sebuah masyarakat, pada sebuah keluarga, ketika menjadi tua, dia menjadi tua dan bahagia, puas, karena sudah memberikan dirinya sebanyak-banyaknya. Dan kelihatan dari begitu banyak orang yang datang ketika merayakan ulang tahunnya. Karena merasakan peranannya, pemberian dirinya. Dan itu satu hal yang perlu kita renungkan. Hidup kita menjadi berarti ketika kita justru memberikan diri sepenuhnya. Yang kedua adalah seringkali orang-orang tua ini tidak menyadari ada sebuah penurunan kemampuan dalam banyak hal. Fisik, psikologis, emosional. Dan karena itu kemudian kurang berhasil mencapai sebuah level lain yang lebih tinggi. Dan sebetulnya dari situ kita juga bisa belajar. Tetapi belajar juga bagus dari orang-orang yang berhasil sehingga bisa membandingkan. Kita semua akan mengalami tahap yang namanya penurunan karena usia. Itu tidak bisa dilawan. Umur-umur tertentu. Kemampuan fisik, kemampuan berpikir, kemampuan emosional, mengolah emosi akan menurun. Itu sudah sebuah kepastian karena usia. Tapi ada yang berhasil mengolahnya dan kemudian naik ke level yang tinggi. Mungkin secara fisik menurun, psikologis juga menurun,
tetapi secara spiritual bisa bertumbuh lebih kuat. Dan sebetulnya itu bisa diolah sebelum sungguh-sungguh mengalami ketidakmampuan yang kompleks. Contohnya adalah para pemain olahraga, pemain sepak bola misalnya. Canggih sekali, brilian, pinter sekali. Tapi pada tahap tertentu dia akan menurun kemampuannya. Ketika menyadari hal itu, yang paling bagus adalah kemudian mengolahnya, bukan lagi meningkatkan skillnya supaya better, faster, stronger, karena nggak bisa. Lebih baik mengolahnya dan kemudian menjadi pelatih. Nah, di situ ada shifting, ada perubahan. Mengolah proses penurunan, kemudian menjadi pribadi lain yang menggunakan knowledge-nya, wisdom-nya untuk mengajar. Dari pemain menjadi pelatih. Karena mungkin untuk menjadi pemain sudah mengalami peak-nya, puncaknya, dan kemudian mulai menurun. Tetapi kemudian berubah menjadi pelatih. Itu salah satu cara. Tetapi syaratnya adalah kesadaran. Kita menyadari bahwa mulai menurun. Ada juga yang pengusaha hebat. Pada usia-usia tertentu brilian. Tetapi pada saat tertentu juga mengalami stuck, bahkan pengusaha. Maka kemudian mulai menjadi trainer, tutor, mentor bagi pengusaha-pengusaha lain. Dan kemudian dia justru berkembang dan bertumbuh menjadi makin bijaksana. Namun, pertama harus ada kesadaran dan kemudian kerelaan. Mengikhlaskan dan mulai mencoba memproses untuk menemukan sebuah pribadi lain atau sebuah level beda yang bisa menggunakan seluruh pengetahuan dan pengalamannya untuk bisa berbuat baik, melayani, memberikan diri. Dan di situ ada perubahan. Karena itu orang tua yang mampu move on dan kemudian berubah menjadi pribadi-pribadi yang memberikan diri lebih penuh, dia akan bertumbuh pada level yang berbeda. Level kebijaksanaan. Bukan lagi berusaha supaya stronger, faster, cleverer, tetapi kemudian menjadi wiser, menjadi lebih bijak, menjadi guru, menjadi mentor dalam banyak bidang. Dan pada saat seperti itu ada penyempurnaan, arahnya ke hal yang lebih spiritual, bukan lagi yang fisik, bukan lagi yang psikologis, tetapi yang rohani, yang spiritual. Tetapi mesti mulainya bukan pada saat saat-saat akhir, ketika energi sudah sangat berkurang. Tetapi pada saat-saat sadar bahwa masa puncaknya sudah tercapai dan mulai menurun. Itu adalah pola, supaya kita memang mempunyai hidup yang penuh dan utuh. Ketika menjadi senior, menua, sebetulnya kita sudah menang dari segala-galanya. Sudah untung dari banyak hal. Karena lahir saja sudah untung. Karena lahir tanpa modal, tanpa investasi. Karena itu kehidupan dari lahir sampai mati adalah keuntungan. Dan menjadi tua adalah keuntungan yang menakjubkan. Mengalami banyak hal, bisa mensintesakan segala pengetahuan dan pengalamannya, dan bisa menjadi bijaksana. Namun harus sadar, mampu untuk move on, dan kemudian mensintesa banyak peristiwa dan pengalaman yang bisa dibagikan, menjadi guru, baik secara verbal maupun dalam tindakan. Menjadi guru bisa saja dengan keheningan. Ketika kita makin mampu melihat dan memahami, kemudian silence adalah puncak dari kebijaksanaan. Yang kita ajarkan bukan dengan kata, tetapi dengan teladan. Karena itu menjadi tua, pertama-tama harus berani mengurangi makan, memperbanyak jalan kaki, lebih diam,
dan kemudian berbagi. Masuk dalam keheningan, masuk dalam pengenalan diri yang lebih dalam, move on dari pengalaman masa lalu, menatap masa depan, yaitu bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sehingga batas-batas sudah dilampaui. Ada kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Salah satu contoh yang sangat jelas bagi saya adalah saudara saya sendiri, Pastor Carlo Yalai Bertolini, OMI. Hidup baginya adalah sebuah persiapan pesta. Dan ketika kematian, saat itulah pesta dirayakan. Karena itu sepanjang hidup mengarah kepada pesta puncak dengan segala macam persiapan yang dilaksanakan dengan antusias. Sehingga seluruh hidup adalah sebuah pengejaran atau persiapan melaksanakan, menginternalisasi keutamaan-keutamaan dengan antusias. Supaya memang pesta bisa dirayakan dengan penuh sukacita. Ketika saatnya tiba, bisa menyerahkan diri dengan tenang, dying happy, meninggal dengan bahagia. Itulah masa depan kita. Kita bisa mengalahkan derita, bahkan kematian dengan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Karena seluruh hidup adalah keuntungan, adalah persiapan untuk menyongsong pesta bersama Tuhan yang menyempurnakannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.